Halo semuanya, di sini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat peta TAZ atau Traffic Analysis Zone yang mana akan digunakan pada analisis transportasi selanjutnya, seperti four-step model. Nah, bagaimana cara membuat TAZ tersebut? Sebenarnya terdapat berbagai cara ya, baik itu berupa metode agregasi, kemudian metode algoritma yang lain. Namun, yang paling sering digunakan ialah menggunakan justifikasi berdasarkan batas fisik dan juga, ada kriteria populasi. Nah, di sini kita akan mencoba dengan menggunakan justifikasi tersebut. Jadi sebenarnya terkait dengan penentuan TAZ ini, tergantung dari wilayah studi teman-teman sekalian. Jadi berbeda-beda ya tergantung dari wilayah studinya. Nah, tetapi untuk bagaimana cara menentukannya, kita bisa menggunakan pendekatan, yaitu menggunakan batas fisik. Nah, di sini misalkan kita ingin menggunakan batas fisiknya, itu ada yang pertama itu penutup lahan, karena salah satu kriteria TAZ itu berdasarkan homogenitas kawasan. Jadi bagaimana homogenitas dari penutup lahannya, misalkan perumahan semua atau perdagangan dan jasa semua, dan seterusnya. Nah ini misalkan ya, di sini ada penutup lahannya, kemudian selanjutnya kita menggunakan jaringan jalan. Jadi batasnya itu berdasarkan jaringan jalan. Nah, ini teman-teman bisa download menggunakan OSM. Nah, teman-teman bisa cek untuk video yang lain bagaimana cara mendownloadnya. Kemudian yang ketiga yaitu batas administrasi. Nah, kita ingin untuk TAZ tersebut yang pertama yaitu berdasarkan batas administrasi terlebih dahulu, baru kemudian kita bagi. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kelurahan ya di satu kecamatan. Nah, setelah itu kita juga akan menambahkan populasi ya, tapi itu sebagai, metode untuk kalibrasi saja. Dan nanti kita akan, coba masukkan. Nah, setelah kita mendapatkan ini semua batasnya, kita bisa atur simbologinya sehingga kurang lebih seperti ini. Kemudian kita bisa klik project, kemudian import atau export dan kita klik export map to image. Nah, di sini kita bisa langsung copy to clipboard. Nah, kemudian bagaimana cara kita membuat TAZ tersebut? Di sini kita menggunakan tools tambahan, yaitu kita menggunakan Figma. Atau teman-teman bisa menggunakan Miro ya, tapi di sini kita akan menggunakan Figma. Jadi untuk menggambarnya, kita akan melakukannya di Figma. Nah, kita buka, kemudian kita klik frame ini, dan kita pilih misalkan paper A4. Nah, di sini kita bisa copy pada A4 ini. Nah, maka akan masuk seperti ini. Nah, setelah ini kita akan melakukan delineasi untuk TAZ-nya terlebih dahulu. Nah, di sini misalkan kita melihat dari batas administrasi terlebih dahulu, sehingga kita akan menggambar batas administrasi terlebih dahulu. Jadi ini menggambar ya, teman-teman bisa menggunakan secara kolaborasi. Kita bisa klik pensil, nah seperti ini, dan kita misalkan gambar, kita beri warna hitam. Nah, di sini kita gambar dulu batas administrasinya, seperti ini. Oke, nanti teman-teman bisa rapikan atau kalaupun misalnya masih oret-oret itu tidak apa-apa ya karena nanti akan dirapikan di GIS. Ini seperti ini. Oke, dan yang terakhir pada bagian bawah. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk delineasi awal dari batas administrasi. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat dari homogenitas kawasan dan juga dari batas fisik berupa jaringan jalan. Nah, misalkan pada bagian atas ini, nah di sini itu sebenarnya terpisah menjadi dua. Jadi kita bisa langsung memisahkan dari homogenitasnya, ini perumahan dan juga perjas, ini juga perumahan dan perjas, dan dipisahkan oleh jaringan jalan. Jadi ini TAZ1, TAZ2, dan di sini misalkan kita melihat, oh di sini ternyata ada kawasan apa ini, misalkan, layanan pemerintah begitu. Nah di sini ada perjas, kita misalkan ingin memisahkan untuk yang ada layanan pemerintah dan yang tidak. Nah misalkan seperti ini. Dan ini diusahakan supaya proporsional, namun tidak apa-apa, apabila agak berbeda sedikit ya. Dan di sini kita bisa memisahkan lagi untuk yang full perumahan. Nah seperti ini.
Jadi ini ada 3 dan di sini kita bisa melihat kalau sekiranya dirasa tidak perlu, kita bisa biarkan. Jadi ini sudah homogen. Nah, kemudian di sini kita bisa membagi lagi. Misalkan di sini ada, homogenitas kawasannya, ini ada kawasan A dan B begitu ya, dengan perumahan kita bisa membagi, misalkan di sini kita langsung tarik garis seperti ini. Nah, ini misalkan terbagi menjadi 2. Ini, kemudian kita bisa membagi ini juga, tapi juga, teman-teman bisa menyesuaikan ya. Jadi ini berbeda-beda tergantung dari, wilayah studi teman-teman. Kemudian yang di bawahnya kita bisa membagi misalkan untuk yang, kawasan besar ini kita coba exclude-kan, jadi misalkan seperti ini gambarannya, dan misalkan di yang ada pemerintahannya misalkan kita exclude exclude juga, misalkan seperti ini. Nah, nanti kita akan rapikan di GIS, dan untuk yang bagian bawah kita juga coba langsung saja seperti ini. Nah, seperti ini, kita bisa teruskan seperti ini, dan misalkan kita kawasannya kita, ubah seperti ini. Nah, maka akan terdelineasi seperti ini, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini kita dapatkan TAZ-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Jadi, mungkin kita cukup sampai sini untuk pembagiannya. Nah, kemudian kita bisa menggambarkannya di GIS, kita rapikan ya. Nah, kita bisa buka QGIS tadi, kemudian nah di sini kita akan menggunakan batas administrasi sebagai base-nya. Nah, seperti ini misalkan ya. Kita ekspor terlebih dahulu, save feature as, kemudian kita berikan nama, analysis zone, misalkan ini TAZ. Oke. Nah, seperti ini kita ganti untuk simbolnya supaya terlihat yang ini blue tadi. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita aktifkan editing mode-nya, kemudian kita split features. Jadi kita pilih ini, split features. Nah, kemudian kita bisa menyesuaikan dari yang telah kita buat sebelumnya. Akan seperti ini. Nah, kita akan melakukan cutting. Nah, ini teman-teman bisa samakan dengan jaringan jalannya ya. Jadi misalkan di sini kita zoom. Nah, ini karena hanya tutorial, maka ini ya tidak seberapa rigid. Namun ketika teman-teman membuat, usahakan agar disamakan. Nah, misalkan menggunakan magnet ini, itu untuk adanya attachment ya, bukan attachment sih, snapping ya. Seperti itu, jadi misalkan ini akan tersnap sesuai dengan jaringan jalannya. Dan kita juga bisa mengaktifkan tracing, enable tracing misalkan dari sini ya, dari misalkan kita nonaktifkan dulu, kita buka, kita klik sini, enable tracing. Oke, nah kita bisa klik seperti ini. Terusnya seperti ini, sampai sampai keluar dari garis biru ini. Dan kita bisa klik kanan. Oh ini terus. Oke, ini harus dari luar ya. Dari luar speed features-nya. Kita bisa klik, kemudian klik lagi. Kita bisa pilih lagi. Bisa masukkan seperti ini. Kita bisa klik terus. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita klik kanan. Nah, maka akan terkat seperti ini. Nah, ini sesuai dengan jaringan jalan. Nah, ini ada yang kurang rapi ya, teman-teman bisa rapikan. Namun ini kurang lebih seperti ini untuk menyesuaikan dari jaringan jalannya.
Ya, ini karena ada batas penutup lahannya yang kurang rapi ya. Ya, teman-teman bisa rapikan. Mungkin sekalian kita coba rapikan ini. Kita, nah, misalkan seperti ini. Kita masukkan, jadi kita cut seperti ini. Kemudian kita pilih select untuk bagian ini, bagian ini, serta bagian yang di sini. Nah, kemudian kita bisa merge selected features. Oke. Nah, ini sudah rapi. Oke, ini kita mendapatkan satu TAZ. Nah, seterusnya teman-teman bisa lakukan cutting ya untuk splitting features dengan cara tadi supaya rapi. Namun di sini kita coba untuk tidak sebegitu rapi. Kita langsung klik kanan, langsung tekan, dan di sini juga eh, klik kanan. Ini klik kanan cut, dan kita sesuaikan dengan gambarnya seperti ini. Dan di sini kita lanjutkan. Ini kita sesuaikan sesesuai mungkin dengan jaringan jalan ya. Oke, jadi kurang pas. Nah, seperti ini nanti bisa dirapikan. Ini yang bawah, ini dibagi dua, kemudian di sini dibagi. Eh, oke. Nah, misalkan sudah selesai seperti ini, kemudian kita bisa save dan kita nonaktifkan untuk editing mode. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan TAZ-nya. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan justifikasi untuk jumlah populasinya. Jadi di sini kita coba cari ada namanya Global Human Settlement. Nah, Global Human Settlement Layer, dan kita bisa klik. Jadi ini untuk mendapatkan peta terkait sebaran populasi. Nah, seperti ini. Dan kita bisa download the data, pilih download the data ini. Nah, seperti ini. Dan kita pilih untuk yang JHS pop, itu untuk population. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa pilih untuk wilayah kita. Nah, misalkan di sini kalau tidak salah. Nah, tapi sebelum itu kita ini ya, kita pilih tahunnya. Nah, close dulu 2020. Nah, ini 100 meter. Nah, kita pilih untuk wilayah sini. Nah, di sini dia akan mendownload. Kita sudah ada downloadnya, jadi teman-teman bisa melakukan download juga. Tapi di sini kita sudah ada, jadi kita tinggal masukkan seperti ini, misalkan datanya. Nah, ini merupakan sebaran populasi. Sebaran populasi di wilayah ini ya, di wilayah studi kita. Nah, kita bisa melakukan zonal statistik, kita ke processing toolbox, dan kita search zonal statistik. Nah, ini kita pilih TAZ, layernya, kemudian rasternya kita pilih GHS pop tadi, population tadi. Dan di sini kita pilih count some min, dan kita run. Oke, di sini kita bisa mengganti. Misalkan di sini kita kategorinya kita berikan yaitu sum. Kemudian kemudian di sini nah terlihat misalkan pada wilayah-wilayah ini itu mempunyai populasi ya. Jadi kita sebentar kita coba properties dan colornya kita ubah seperti ini. Oke. Nah, di sini populasinya bisa terlihat
Itu yang tertinggi yaitu 11.000 populasi, dan yang terendah ini 0,58. Ya ini sepertinya agak ada yang kurang pas. Misalkan 0,98 ini sepertinya belum termatch ini. Ini. Ya ini, dia belum termatch. Jadi kita bisa melakukan match. Kita pilih ini dan misalkan seperti ini. Atau tidak usah ya, tidak usah dulu. Tapi teman-teman bisa merapikannya. Ya karena nanti akan merapikan lagi. Nah, di sini misalkan kita butuhnya, kalau berdasarkan pedoman, itu misalkan teman-teman bisa lihat pedomannya, yaitu misalkan 3.000 atau 1.000 sekian sampai 3.000 itu untuk THZ dengan small size, atau maksimal 4.000 untuk medium. Sehingga di sini teman-teman bisa lihat, nah untuk yang mulai dari 2.000 sampai 5.000 ini mungkin bisa ditolerir, tapi untuk yang sampai 11.000, misalkan di sini, berarti dia perlu untuk dikecilkan lagi. Nah, ini teman-teman bisa kalibrasi, sehingga nanti teman-teman bisa deliniasi lagi, dikecilkan, atau kalau misalkan memang sudah kecil, tapi populasinya banyak, itu berarti memang menunjukkan di situ populasinya itu tinggi. Nah, teman-teman setelah itu bisa mengasistensikannya dan mengkonfirmasi terkait dengan deliniasi tersebut. Nah, kita sudah mendapatkan deliniasinya seperti ini. Oke, sekian terkait dengan bagaimana membuat peta TAZ. Terima kasih dan selamat mencoba.